Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurna wa dunya wa din, wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan perkuliahan baik secara online. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang disebut-sebut sebagai rahmatan lil alamin, nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, nabi yang disebut-sebut sebagai rasul dan rasul yang paling terakhir. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, program studi Hukum Keluarga Islam semester 6. Saya akan menjelaskan mengenai asas legalitas. Yang pertama, pengertian asas legalitas. Kata asas berasal dari bahasa Arab yang berarti asasun, dasar atau prinsip. Sedangkan kata legalitas dari bahasa Latin yaitu lex yang berarti kata benda, yang berarti maksudnya kata benda di sini yaitu undang-undang, atau dari kata jadian legalis berarti sah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Secara historis, asas legalitas pertama kali digagas oleh Ansel van Feinborg dengan penerapannya di Indonesia dan dapat dilihat pada pasal 1 Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana. Istilah asas legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana positif. Kendati demikian, bukan berarti syariat Islam atau hukum pidana Islam tidak mengenai asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenai asas hukum legalitas, hanya mereka yang belum meneliti secara detail bagaimana ayat dan substansi menunjukkan adanya asas legalitas. Asas legalitas dengan semboyan tercermin dari ungkapan dalam bahasa Latin Naclum delictum nulla poena atau poena sina previa legium poneli, yang artinya tidak ada tindak pidana apabila tidak ada hukum kecuali ada undang-undang yang lebih dahulu. Hal ini tercermin dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas dapat dikecualikan dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika terjadi perubahan dalam peraturan hukum sesuatu akan dilakukan perubahan itu, maka dipakailah ketentuan yang lebih meringankan bagi tersangka.
Pasal 1 ayat 2 pasal 1 ayat 2 hukum pidana ini merupakan ketentuan khusus yang menyampaikan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum, dikenal dengan asas lex special asas lex special drogat lex general. Selanjutnya, bagian B, sumber hukum asas legalitas. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari segi ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menentukan asas legalitas tersebut. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 15 dan surah Al-Sahaq ayat Al-Kasaf ayat 59. Selanjutnya, sumber hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam. Jumhur fuqaha sudah sepakat sumber-sumber hukum pidana Islam pada umumnya ada 4, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila salah kata mohon dimaafkan, karena kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datanya dari saya sendiri. Sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.